Buat potensial dan radiasi, sebenarnya kalau di Griffith itu ada di bab 10 sama 11 sama Wanges 22 dan 28. Nah, ini sebenarnya ngelihat dari ini sih, lihat dari soal tahun lalu. Karena kalau tahun lalu tuh ada dua soal, satu soal yang potensial, satu soal radiasi. Jadi ini aku kayak ngerangkum materi yang sumbernya itu dari soal tahun lalu gitu. Jadi ada bagian-bagian yang sedikit ngebahas soal tahun lalu dikit lah. Nah, sebenarnya kalau di sini tuh kita di potensial lebih kayak nyari dari hubungan persamaan Maxwell ini, itu kalau versi potensialnya gimana gitu. Antara buat medan listrik sama medan magnet gitu. Ini misalnya, ini udah diketahui kan ya dari elemen satu nih yang B, B sama dengan cross A ini, curl, curl A ya, curl A. Terus misalnya ini dimasukin ke persamaan tiga hukum Faraday, ya misalnya persamaan tiga dari Maxwell, atau ini tuh sama aja kayak hukum Faraday ya, yang di sini tuh. Jadi ini masukin ke sebelah sininya, yang parsial terhadap T, dimasukin aja. Dan kita anggap ini tuh nol gitu sama dengan nol. Enggak, ding. Salah, salah, sorry, sorry. Ininya di ke sebelah kiriin. Jadi kayak, kan yang sebelah kiri itu, bentar ini mana ininya? Yang sebelah kiri itu ini doang kan. Nah, yang kanan itu ada turunan parsial terhadap T buat yang A. Nah, ininya dikeluarin si nablanya. Berarti sisanya tinggal yang E dan ini dipindahin ke kiri gitu kelasnya. Ditambah parsial A. Ya gitu. Nah, terus kalau misalnya di elektrostatik, ini tuh jadi sama dengan nol. Jadinya yang ruas kiri ini, yang curl E ini bisa disamadangani nol. Di mana lagi kalau misalnya medan listrik itu sebenarnya bisa kita tulis sebagai gradien dari potensial di V itu. Nah, jadi ini bisa kita sambungin. Kalau misalnya yang di dalam sini, di dalam kurung ini tuh langsung aja sama dengan nol. Jadi kan sama aja ini kan ya, di dalam kurung itu sama aja kayak E di sini gitu. Jadi bisa disamadenganin langsung sama ini nih, sama minus div V ini. Nah, jadi disambungin aja dan didapetin kalau ternyata di medan listrik itu potensialnya nggak cuma potensial skalar gitu. Ini kan potensial skalar ya. Tapi juga ada kaitannya sama potensial vektor. Ini vektor. Tapi ya meskipun si potensial vektornya itu nilainya bakal konstan gitu. Gitu lah kira-kira. Jadi kan kalau kemarin tuh kita lihat sebenarnya potensial vektor tuh kayak lebih berkaitan sama medan magnet gitu. Dari persamaan ini kan ini tuh kayak punyanya medan magnet gitu, kayak potensial tapi versi magnet. Tapi ternyata bisa disambungin juga gitu sama si medan listrik. Jadi medan listrik juga ada kaitannya sama potensial vektor ini. Gitu lah kira-kira. Nah, dari persamaan ini bisa dimasukin lagi ke hukum Faraday yang lain. Kayak misalnya yang pertama. Kalau dimasukin yang pertama, ini kita bisa persamaan ini tuh yang sama dengan minus isinya potensial semua gitu. Minus div V sama turunan terhadap waktu dari A, itu gimana? Kalau misalnya dimasukin ke persamaan pertama dari Maxwell. Oh, ya, BTW, sebenarnya kalau dari ini ya, dari persamaan ini bisa kelihatan gitu. Kalau misalnya potensial vektor itu, ini kan nabla ya. Nabla tuh kayak turunan terhadap waktu gitu isinya. Terhadap ruang isinya. Jadi kalau misalnya V ini bergantung banget sama ruang, tapi kalau misalnya vektor, potensial vektor A ini, itu bergantungnya sama waktunya gitu. Ya gitu lah kira-kira. Kalau misalnya dilihat dari persamaan ini. Nah, dimasukin ke di sini. Tinggal dimasukin biasa aja, ternyata didapat ya kayak gini sih. Masih belum ada artinya gitu. Masih belum ada artinya. Ini juga kalau misalnya dimasukin ke persamaan yang 4, dimasukin ke bagian sininya, turunan terhadap waktu, juga intinya bisa ditulis kayak gini gitu. Udah aja, cuman kayak gitu aja. Nah, makanya nanti lanjutin gitu. Ternyata kedua persamaan itu masih jelek.
literally ugly gitu disebutnya. Nah, sebenarnya si persamaan bukan ya nilai V ini V sama A itu bisa diotak-atik gitu nilainya tuh asalkan si medannya itu sama dan nggak kenapa-napa itu nggak beda gitu nantinya. Jadi bisa kita tulis eh misalnya salah satunya gitu nggak ada yang dua potensial ini itu ada dua set VA sama V aksen A aksen yang mana dua-duanya itu sebenarnya punya medan listrik dan magnet yang sama. Jadi bisa kita tulis si A aksen ini tuh sama aja kayak A, A, A biasa ditambah suatu konstanta gitu. Sama juga buat yang potensial V. Nah, karena si A aksen ini, A aksen sama A itu sebenarnya kan punya B yang sama. Artinya curlnya itu sama kan tadi oh enggak ini curl ininya ya. Curl tuh jadi kan kalau misalnya curl tuh sesuatu nabla dikali sesuatu sama dengan titik-titik. Nah, kalau curl itu salah. Kalau cross perkalian cross itu sangat berkaitan sama yang tegak lurus gitunya kan. Nah, karena itu sama artinya nol gitu. Nggak ada yang beda. Artinya sejajar gitu. Nggak ada yang beda apa namanya sih sudutnya. Nah, bisa kita tulis kalau misalnya si konstanta alfa ini alfa sama yang ada di sini, itu sebenarnya sama aja kayak turunan biasa gitu, turunan biasa terhadap ruang gitu, terhadap ruang dari suatu nilai skalar gitu, dari suatu nilai skalar. Ya sebut saja lambda gitu. Buat V juga sama, buat V sama. eh Jadinya bisa kita tulis balik lagi ke yang di sebelah sini sih. Jadi kalau yang V-nya itu nabla, kalau misalnya yang A-nya itu turunan terhadap waktu. Nah, di sini yang alfa kan punyanya yang skalar. Nah, jadi yang skalarnya itu kena nabla, yang alfanya itu punyanya vektor kena turunan waktu. Ini bisa kita keluarin nablanya di luar karena ini gradien ya. Karena ininya juga sih, si alfanya kita masukin nabla lambda, masukin ke sini kan jadi nabla beta plus ininya di luar aja dikalikan sama nabla lambda sama dengan nol. Nah, jadi si nablanya bisa dikeluarin tambah turunan terhadap waktu dari lambda sama dengan nol. Nah, gitu. Nah, dari persamaan ini tuh yang ada di dalam nablanya gitu. Yang ada di dalam nabla ini, dalam kurung maksudnya dalam kurung. Ini tuh cuman bergantung sama waktu gitu. Nggak ada R-nya gitu. Atau X atau Y atau Z kayak gitu. Makanya dia nggak bergantung sama waktu. Nah, anggap aja yang ada di dalam sini, yang beta sama ditambah turunan terhadap waktu dari lambda ini, itu sama aja kayak KT. Nah, bisa kita utak-atik lagi, betanya tuh sama dengan KT minus turunan lambda terhadap waktu. Nah, yang ini. Nah, tapi ternyata sebenarnya si nilai KT ini itu bisa dimasukin ke lambda, jadi kayak disatuin antara KT sama lambdanya. Asalkan kita ngedefinisiin ya sama kayak tadi gitu lah. Sama kayak tadi ini A aksen sama aja kayak A plus alfa. Nah, ini lambda bisa kita tulis lambda aksen sama dengan lambda terus ditambah sama integralnya ini. Ini sama aja kayak kata ini dikali suatu waktu gitu. Waktu interval gitu misalnya. Nah, ternyata nilai ini tuh nggak akan mempengaruhi tuh perubahannya gitu. Grad tuh kan kayak perubahan. Ini kan grad. Ini grad. Nah, ini kalau misalnya kita ganti lambda.
lambdanya jadi lambda aksen itu bakal sama aja nilainya. Itu kayak cuman nambahin kata aja gitu. Nah, akhirnya, oh ya, tapi kenapa ini gak ngaruh? Karena kan grad itu ini ya, cuman turunan terhadap ruang. Ini tadi. Misalnya ditambah ini ditambah DZ. Pak. Nah, jadi nggak ada eh, di bagian K-nya ini, di bagian K ini kan isinya cuma T. Itu nggak ikut keturun gitu. Nggak ada variabel ruangnya. Jadi bisa kita tulis langsung cuman bagian lambdanya aja si KT-nya bisa hilang gitu. Yang ininya hilang. Nah, jadi eh, bisa kita masukin lagi alfanya tadi grad atau nabla nabla lambda, terus betanya itu minus turunan lambda terhadap T. Nah, ini jadi kayak satu set persamaan. Ini sebenarnya banyak artinya sih. Karena ini kita ngebahas tentang transformasi Tera atau gauge transform ya. Jadi intinya eh, sama-sama aja sih. Kayak misalnya yang fungsi skalar ini tuh lambda ini bisa kita sebut sebagai fungsi skalar yang isinya itu ada bagian R-nya atau ruangnya sama bagian waktunya gitu. Kayak misalnya lambda sama dengan lalala R tambah lalala T, ada bagian itunya gitu artinya. Sebenarnya ini kayak cuman bilang aja sih. Kalau misalnya suku ini itu bisa dimasukin ke A, vektor A. Terus suku ini bisa dikurangin dari yang V-nya tuh dikurangin sama suku ini gitu. Dan ternyata meskipun kita tambahin dua dua variabel itu atau dua suku itu tuh nggak bakal ngaruhin medan E sama B-nya gitu. Ya makanya disebutnya transformasi Tera, di mana artinya adalah si potensial A sama V itu bisa kita manipulasiin atau ya dimain-mainin gitu buat nyesuaiin div A-nya ya tadi div A. Sebenarnya lebih kayak ke div skalarnya sih. Jadi biar persamaan yang tadi dua ini itu bisa kita perbaiki. Transformasi Tera ini tuh kita bisa masukin nilai skalarnya gitu. Si skalarnya ini, lambda ini tuh bisa kita masukin variabel-variabel tertentu biar A-nya tuh sesuai yang kita mau. Nah, jadi tadi kan ini si skalarnya itu bisa diisi apa aja ya. Cuman ada beberapa bentuk Tera gitu yang umum, yang biasanya dipakai gitu. Nah, kalau misalnya latihan ini justru kita dikasih teranya tuh lambda sama dengan lalalalala. Terus nanti kita mau bikin V-nya tuh nanti bakal jadi kayak gimana. Ini kan masih kayak V awal ya. Nah, V aksennya gimana? V aksen sama aksennya gimana gitu. Ini tuh cuman satu subsoal dari UAS. Sebenarnya ada satu subsoal lagi gitu, cuman latihannya ini dulu aja gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau misalnya di Tera kolom gitu, ini namanya kolom atau kolom gauge, itu tuh div dari A-nya kita masukin nol. Jadi sebenarnya kita tuh mau ngotak-ngatik yang dua persamaan ini biar ada artinya gitu, biar ada artinya. Karena kalau kayak gini doang kayak masih nyampur-nyampur gitu artinya. Nah, si tadi tuh yang kolom tuh div dari A ini, yang ini itu dimasukin nol. Jadi ya kita lihat aja ke bawah. Jadi persamaan yang tadi, persamaan bagian yang suku keduanya ini kan nol. Jadi tinggal Laplacian ya. Kalau nabla kuadrat itu nabla kuadrat V sama dengan rho dibagi epsilon nol. Di mana ini tuh mirip persamaan Poisson yang sebelum UTS itu lah. Sebelum UTS ada persamaan Poisson gitu kan. Nah, itu persamaan Poisson. Nah, terus kita udah belajar solusinya juga kemarin. Ya lanjut ya lanjut. Si solusinya dari yang kemarin tuh V-nya itu bakal
sama dengan nol. Kalau misalnya jaraknya itu berkaitan hingga. Nah, itu tuh kalau kita pakai persamaan potensial yang ini. Nah, tapi ternyata ada yang aneh gitu sama eh Tera ini gitu. Tera tuh ya main-mainin ini. Dimana kalau misalnya ternyata potensialnya itu ditentukan banget sama distribusinya gitu, distribusi muatan. Muatan saat ini gitu. Jadi kayak pas. Karena ini kan ada berpengaruh sama T ya. Jadi T-nya itu ngaruh banget. Makanya rho-nya tuh bergantung sama ruang di mana dia letaknya sama kapan dia terjadinya gitu. Jadi kalau misalnya si muatannya berubah gitu, ini tuh kan rapat muatan ya. Misalnya berubah, itu bakal V-nya tuh ngaruh gitu. Nggak cuman densitas yang berpengaruh sama ruang gitu, tapi T juga. Nah, di sini tuh ternyata V-nya itu ngaruh sama perubahan rho, ngaruh banget ada di sini kan. Tapi ternyata kombinasi kombinasi dari apa namanya potensial-potensial ini ternyata enggak terlalu ngaruh. Jadi karena karena ini karena itu medan magnetnya itu nilai medan magnetnya bakal baru berubah beberapa waktu kemudian. Ini sebenarnya lebih ke artifisisnya sih, nggak terlalu matematis kalau misalnya ini. Jadi dari kolom ini positifnya adalah V-nya gampang dikerjain, tapi buat yang bagian potensial faktornya itu susah dikerjain. Nah, itu buat yang persamaan yang pertama ya. Jadi kalau kita masukin eh yang tadi sama dengan lalalala oh ya ini ya grad minus minus grad V minus turunan terhadap A. Nah, ini kalau kita dimasukin ke persamaan yang pertama bakal kayak gini. Terus kalau kita masukin ke yang ketiga, ini jadi nol, persamaannya jadi kayak gini. Sebenarnya kalau ini nggak terlalu banyak macam-macam, saya kayak nggak terlalu diperdalam artinya sih, lebih ke bagian yang sebelah sini gitu. Intinya kalau kita pakai tera kolom, itu kita bisa dapat persamaan Poisson gitu. Nah gitu ya. Nah sementara kalau tera Lorentz, itu kita pilih si div A-nya itu jadi minus mu nol epsilon nol. Biar persamaan yang ini, persamaan yang ini tuh di bagian seluruh bagian ini itu nol. Karena kan kita masukin sebelah sininya jadi mu nol epsilon nol itu ngurangin ngurangin yang ini kan. Ini plus, ini minus. Jadi bagi semuanya ini nol. Akhirnya kita bisa nyamain bagian suku pertama ini sama sebelah kanannya yang mu nol J. Nah, terus yang bagian nah persamaan yang ini yang tadi yang pertama itu div div dari A-nya kita masukin kan, masukin mu nol epsilon nol bisa dapat yang ini. eh ya basically ini kita masukin aja turunannya mu nol epsilon nol div dari div V gitu, div T. Maksudnya turunan V terhadap waktu. Nah, ininya minus mu nol epsilonnya nol dikurangin, terus si turunannya ini jadi order 2 gitu. Jadi order 2 ini kan ada 2 ya. Nah, terus ini bentuknya lumayan mirip kan ya. Yang ini potensial vektor semua, yang ini scalar vektor semua. Cuman yang V ini, yang V doang ini dia berkaitannya sama rho per epsilon nol gitu. Sementara kalau yang ini sama mu nol J. Bedanya gitu. Akhirnya karena bentukannya sama gitu. Wah, ini wow, sama. Jadinya kita bisa bikin operator. Operator tuh ya. Jadi kalau kita pakai operator itu bisa ngehasilin dua dua nilai gitu. Kalau misalnya kita pakai operator ini ke V, hasilnya adalah minus rho
ya per epsilon nol. Terus kalau misalnya kita pakai di A, itu bakal jadi mu nol J. Dan ini ada namanya gitu, di D'Alembert gitu, kayaknya nyebutinnya. Nah, terus sebenarnya kalau di sini bisa kita lihat, V itu kan sebenarnya lebih identik punyanya medan listrik ya. Dan medan listrik itu emang identik juga sama permitivitas. Sementara kalau misalnya yang potensial vektor itu berkaitan sama permeabilitas. Jadi ya kayak temenan gitu, temenan. Ada kaitannya. Sebenarnya ini yang ingin aku skip aja sih bagian ini ya, hukum gaya Lorentz dan bentuk potensial. Kayaknya bakal aku Lorentz kan, bakal aku skip karena nggak terlalu begitu ngaruh. Ya lanjut ya. Nah, yang B ini kita bahas tentang radiasi. Eh cukup sebenarnya radiasinya ngemainin ngemainin ini sih, ngemainin apa namanya, S ya, vector pointing. Dan radiasi itu di sini didefinisiin itu ketika muatan punya percepatan. Jadi medannya bisa membawa energi secara irreversible, jadi kayak satu arah gitu, hingga tak terbatas jaraknya. Nah, terus dari definisi ini kita bisa dapetin juga kayak dayanya, dan ada konsep waktu yang tertunda karena kayak energi yang dibawa gelombang elektromagnetik itu sama eh, sama si sama kecepatan gelombangnya itu berjalan itu masih lebih cepatan gelombangnya gitu. Jadi kayak energinya tuh cukup tertinggal. Makanya T0 bisa kita tulis T minus R per C. R-nya itu jaraknya. Jarak dibagi, sebenarnya jarak dibagi waktu kan. T itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi kecepatan. Tapi kecepatannya kecepatan cahaya, jadi C. Gitu lah. Nah, ini waktu tertundanya. Ini ada di UAS 2023 nomor 4. Ditertulis sebanyak ini. Itu jawabannya. Nah, jadi ditanyain cukup banyak. Dan bayangkan saja ini close book. Nah, eh, ditanyain di sini ada dua titik. Sebenarnya dua bola ya, eh, dua bola logam. Terus anggap yang di atasnya punya muatan positif, yang di bawahnya negatif. Dan ceritanya si bola ini digerakin bolak-balik atas bawah. Di sini ada kabel gitu ceritanya. Terus karena dia bolak-balik apa di gitu-gituin kan, set, 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 set. Itu jadi punya frekuensi, punya frekuensi. Ada siklusnya gitu. Nah, bisa kita tulis eh muatannya itu jadi bergantung sama Q0 dikali cos omega T. Jadi kayak ada osilasinya gitu. Di mana P eh, bisa kita tulis juga dalam bentuk dipole listriknya kalau kita kaliin sama jarak ya. Kan dipole itu sama dengan Q dikali jarak. Nah, ini bisa kita masukin, bisa kita definisiin P-nya. Buat P0-nya itu nilai maksimumnya gitu. Nah, maksimum artinya ketika cos-nya itu 1 gitu. Nah, terus kita bisa langsung dapat potensial tertundanya. Ini BTW salah satu subsoalnya ya. Subsoalnya potensial tertundanya apa? Nah, ini bisa masukin persamaan potensial biasa sih. Yang 1/4 pi epsilon 0, terus sigma dari Q per R ininya dari I sama dengan lalala. Terus ini ngikutin ada jumlahnya berapa. Karena ini ada dua, jadi masukin satu-satu. Yang satu buat yang positif itu, misalnya yang atas, negatif itu yang bawah. Jadi tinggal ditambahin atau dikurangin. Nah, kalau misalnya kita pakai aturan kosinus, ini kita lihat, ini ada segitiga kan? Itu bisa diperumum. R plus minusnya bisa kita tulis kayak gini. Ini bisa, kayaknya kalau eh, umum aja dulu ya, nanti bisa diperdalam lagi. Nah, ini ada beberapa aproksimasi karena kita mau menganggap si dua bola ini tuh sebagai dipol sempurna. Karena ini kan masih kayak bola gitu. Bola tuh
fisis kan. Kalau dipol tuh kayak cuman muatan yang satu titik doang. Nah, kita pengen yang dipol satu titik itu yang perfect. Jadi kita perlu ada beberapa hal yang kita syaratin gitu. Misalnya kayak dari jarak antara keduanya ini perlu jauh lebih kecil eh jauh lebih kecil sama titik yang kita apa namanya amati gitu. Atau R ini tuh sama aja kayak eh, radiasinya gerak gitu, jarak si radiasinya gerak. Nah, ini karena kecil banget bisa kita deketin hampir nol gitu. Kalau D-nya nol ya berarti potensialnya juga mendekati nol. Sebenarnya lebih ke ya, D itu jarak antara dua dipolnya ya. Nah, kita pengen mengekspansikan persamaannya. Jadinya si R-nya ini kayak kita ininya udah dimasukin kan, R-nya dikeluarin, R kuadratnya dikeluarin, terus D-nya dimasukin yang D per 2 ini. Terus kalau misalnya kita balikin bisa dapat yang satu per R ini juga. Terus ini kita punya juga yang persamaan cos-nya. Jadi kayak gini lah, jadi kayak gini. Ini di apa namanya pakai yang cos tambahan, jadi cos cos sin sin gitu. Nah, terus tambahin lagi ternyata ini tuh belum cukup gitu. D tuh kurang dari R. Kita juga perlu ngeaproksimasiin kalau misalnya D-nya itu perlu lebih kecil dari panjang gelombangnya. Jadi C per omega itu sama aja kayak eh, 2 pi C per lambda ya. 2 pi C per omega di mana ini tuh sama aja kayak panjang gelombang gitu. Panjang gelombang elektromagnetiknya gitu. Nah, kalau kita pakai ini berarti di bagian kosinusnya itu ada yang berubah. Yang sebelah sininya ya. Yang sebelah sininya berubah. Jadi kayak dikeluarin. Terutama di C ini ya. Karena C-nya dimasukin kan. C-nya dimasukin yang lain. eh Terus dari kosinus ini kita masukin lagi ke persamaan V ini. Persamaan V. Kosinusnya dimasukin sini. Terus bisa kita dapat basically persamaan yang ini gitu. Nah, tapi ada batasannya gitu, batasannya. Jadi kalau misalnya di polnya itu diam, jadi kayak udah nggak muter-muter gitu, apa, saling tukar-tukar, itu nanti omeganya bakal mendekati nol. Artinya kan udah nggak ada osilasinya gitu. Jadinya nanti di suku keduanya ini bakal bakal nol ya kayaknya. Oh, kosinusnya itu jadi cos nol, jadi satu. Jadi plus satu per R doang. Bisa kita eh sederhanakan V-nya jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya medan medan radiasi atau medan yang bertahan pada jarak tertentu gitu yang udah jauh banget, itu gimana? Nah, jadi ada aproksimasi yang ketiga di mana jaraknya ini harus lebih besar daripada panjang gelombangnya. Nah, kalau di situ kita bisa ubah lagi persamaan potensialnya dengan persamaan potensial ini dari yang awalnya kayak gini itu jadi cuman bertahan sinnya ya, jadi cuman bertahan sinnya doang, si cosnya udah nggak ada. Nah, karena udah tergantikan eh, karena aproksimasi ini, terus kita bisa definisiin juga arus yang mengalir di kabelnya. Ini sebenarnya ada kabel di sebelah sini kan, pokoknya di sumbu Z ini ada kabel. Nah, I itu kan sama aja kayak dq per dt, itu cuman bisa mengalir di Z. Nah, bisa kita tulis lagi tadi Ki-nya kan didefinisiin kita sama dengan Q0 cos omega T. Bisa kita dapetin kayak gini. Cosnya diturunin jadi sin kan, minus sin gitu. Nah, terus eh, A-nya, A tuh aku lupa persamaan yang integralnya. Tapi kayaknya A sama dengan mu 0 per 4 pi. Terus diintegralin ada I-nya gitu. I dikali apa gitu, aku lupa. Terus dibagi R. Nah, itu si I-nya tadi dimasukin ke persamaan A yang ada di sebelah sini di dalam integralnya. Jadi dapat kayak gini. Terus dimasukin juga ya omeganya tadi.
T-nya sih, T-nya diganti jadi T min R per C itu. Nah, terus ini sebenarnya tinggal dikerjain aja integralnya buat dapat persamaan yang ini. Cuman kalau di sini dia dapatnya jadi punya ada tetanya gitu, ada tetanya. Pakainya teta. Nah, itu buat yang potensial vektor. Kalau misalnya medan listriknya gimana? Tinggal pakai persamaan yang ini, yang E sama dengan minus dV minus yang turunan A terhadap T. Nah, ini kita bisa hitung dulu dari perluasannya ya, perluasan. Eh, ya, basically di V lah, di V. Karena tadi sebelumnya kita udah dapat persamaan potensial, potensial tertunda itu. Nah, kita kerjain yang di V, terus kita kerjain juga yang turunan A-nya, karena kita udah dapat A. Jadi dapat kayak gini. Cepat aja ya, cepat aja. Terus buat medan magnetnya, itu tinggal kita kerasin terhadap nabla ya. Lala dapat kayak gini. Dan meskipun ada suku ini tuh bisa hilang sama aproksimasi tiga yang tadi gitu. Nah, bisa kita dapetin B-nya. Akhirnya kita dapat B. Nah, radiasinya tinggal kita kerasin aja E sama B. Dapat uh, vector pointing. Dan intensitasnya tinggal kita ngerata-ratain si vector pointing itu terhadap satu siklus penuh. Dan terakhir, terakhir ada total daya. Total daya itu ngeintegralin S ya, gitu. Ngeintegral, ya ngeintegralin intensitasnya. Gitu lah kira-kira.